Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat datang di Kata Rempah, mendayung semesta, mengarung samudra, rempah berkata bersama Resyad. Dan tadi harusnya ada Elsa, tapi Elsanya cabut. Dan di sini ada beberapa kawan-kawan juga yang menyimak dan akan memberikan beberapa pertanyaan nanti. Kita hari ini ada bintang tamu, bukan bintang tamu sih, teman kita juga yang ada di tim podcast dan juga seorang YouTuber. Gila. Nanti masuk nggak ya ini ke ini channel YouTube-nya? Wow. Boleh. Boleh ya? Aman. Please dong masuk. Biar viewernya. Siap. Ini kolaborasi pertama ya, berarti kolaborasi konten pertama kita dengan boleh. Outsourcing. Nanti recordnya dikirim aja, nanti aku edit. Ya. Oke, mantap. Ada selamat datang Abang Oktal Uska dari Jambi. Jambi ya Bang, bener ya? Iya, aku dari Jambi. Jambinya di mana Bang? Aku di Kerinci, di Kabupaten Kerinci. Kerinci, berarti di barat. Kerinci Barat, pesisir? Iya, di perbatasan pesisir selatan dan Solo, Sumatera Barat. Mirip kampung gua dong. Oh, mau orang ini? Ambo orang Awak. Oh, di mana awaknya? Solo. Oh, Solo. Solo kota. Perbatasan gitu ya. Iya. Oh, Solo kota ya. Kerinci itu masuk Minang nggak sih? Ada Melayu, ada Minangnya? Kalau dibilang antara Minang dan itu Melayu enggak ya? Kalau yang aku lihat itu, kalau Kerinci ini punya sesuatu yang spesial, enggak sama dengan Minang. Akan tetapi, karena dahulu itu kita kan di bawah naungan Pagaruyung juga ya, sehingga ada kebudayaan yang terbawa hingga ke kita, seperti pakaian adat yang hampir mirip gitu. Gak hanya itu, tapi dari dari segi silsilah kerajaan kita juga seperti ada Ninik Mama, Depati, kan hampir sama gitu. Itu pengaruh dari Pagaruyung pada zaman dahulu. Tapi dari segi suku kita berbeda gitu. Minang ya Minang, kita suku Kerinci. Oke. Matrilineal juga? Ya. Matrilineal, garis ibu. Sorry? Ikut garis ibu juga seperti orang Minang. Oh. Iya, hampir mirip. Iya, betul. Karena itu warisan jatuh kepada ibu ya, kalau nggak salah. Harta adat ya, harta tinggi ya. Iya, betul. Harta tinggi jatuh ke ibu. Terus apa lagi ya? Ini sih mau nanya masalah gimana sih dulu ceritanya bisa mulai YouTube channel? Apakah pas ikut jalur rempah baru mulai atau emang dari dulu senang videografi? Gimana ceritanya? Kalau masalah YouTube channel sih, awalnya itu aku pernah ikut program gitu ya, tapi aku itu sering nge-live segala macam gitu. Live maksudnya membagikan informasi mengenai daerahku, Jambi, Kerinci, terus aku sering ngajak kawan-kawanku untuk Zoom meeting seperti ini. Terus mereka di akhir kegiatan itu kita ada nominasi YouTuber terbaik gitu. YouTuber terbaik, lah kok nama aku yang keluar, mereka malah voting aku, padahal ada kawan-kawanku yang 2 orang itu memang YouTuber gitu, udah besar gitu. Kok aku gitu? Alasan mereka milih aku katanya, ya kamu sering live kayak gitu, terus sering berbagi informasi, ya menurut kami udah YouTuber seperti itu, kamu harus membuat sesuatu yang dapat membrand namamu katanya. Terus selain itu, aku kan juga tertarik di bidang broadcasting ya. Broadcasting itu udah lama sih, udah sejak SMA aku udah tertarik, terutama public speaking, terus ya editing juga, konseptor segala macamnya. Tapi aku pernah apply untuk ya sambilan kuliah juga itu ya di televisi swasta di Jambi. Tapi aku ditolak beberapa kali gitu. Kalau seperti ini aku hanya bergantung kepada yang namanya televisi, stasiun televisi atau radio dan lain sebagainya, bakatku nggak akan berkembang gitu. Kalau seperti itu, oleh sebab itu ya aku tuangkan aja ide-ideku, bakatku, kemampuanku di semuanya ya di YouTube ini.
Ya. Selain YouTube kan aku juga udah punya website juga untuk YouTube ini. Ya harapanku memang supaya YouTube ini nggak hanya sebatas YouTube ya, tapi menjadi media. Suatu saat aku ingin menjadikan ini sebagai media yang memang profesional gitu, profesional untuk bisa memberi informasi maupun tayangan yang bermanfaat, inspiratif sesuai dengan slogan yang aku tuangkan, saluran inspirasi menjangkau pelosok negeri. Itu sih tujuan akhirnya. Aku pengen ini menjadi media besar gitu. Kenapa sih ide-ide Oktal yang ada dari dulu, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Maksudnya dibagikan dalam hal? Kenapa harus orang lain tuh tahu tentang masalah-masalah itu? Kayak tentang budaya, tentang apa lagi tuh yang sering dibikin? Iya, kenapa kontenku ya, spesifiknya mungkin seperti itu ya. Lebih seperti aku mengangkat beberapa budaya maupun tempat wisata. Aku yang pertama aku pengen angkat. Aku juga punya cita-cita besar gitu. Kan Jambi ya, sekelas Jambi, kalau disandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, apa sih Jambi itu gitu? Ide pertama itu juga muncul dari situ. Aku pengen ini loh Jambi. Kita punya gunung berapi tertinggi di Sumatera, bahkan Asia Tenggara. Kita punya kebun teh luas, kita punya kaldera tertinggi, kita punya semuanya, hampir semuanya kita punya gitu. Nggak kalah dari daerah lain, cuma kita belum punya brand. Dari sana aku mencoba untuk membrand juga. Mudah-mudahan dari YouTube ini aku coba untuk membangkitkan beberapa tempat wisata, budaya tentang Jambi. Itu aku angkat-angkat gitu, agar orang kenal dengan yang namanya Jambi itu nggak sebatas pohon karet dan juga ladang saja gitu. Tapi Jambi itu punya candi Moro Jambi. Moro Jambi, ya. Iya, terluas di Asia Tenggara bahkan dunia kompleknya gitu. Kok nggak sepopuler Borobudur gitu. Aku pengen ya Jambi dikenal juga, setidaknya dikenal gitu. Dikenal, jangan mengenal Jambi itu hanya kelapa sawit dan juga ini karetnya dan juga Sungai Batangharinya aja, tapi kenallah Jambi secara mendalam. Oleh sebab itu dari ini aku sampaikan dalam bentuk tayangan gitu. Itu sih intinya kenapa lebih ya tempat wisata dan juga itu kebudayaan. Mantap ya. Gue baru banyak tahu tuh masalah gunung berapi tertinggi di Sumatera ya. Iya, sebagiannya di Solo, sebagiannya di Kerinci, di puncaknya itu Kerinci. Gitu. Iya. Ya, itu kenapa teh kayu aro itu kan terluas ya. Terluas kedua di dunia dan kedua di Indonesia, dan katanya berdasarkan data yang aku dapat itu pabrik teh yang mensuplai teh untuk kerajaan Inggris itu tehnya berasal dari kayu aro loh. Jadi bukan Ceylon ya, bukan cuma Ceylon aja ya. Jangan kenal teh yang dari Jepang aja, tapi kita punya teh kayu aro dari Kerinci gitu. Terus jangan salah, kulit manisnya juga terbesar loh kualitasnya gitu. Buat yang nggak paham, kulit manis itu kayu manis ya guys. Iya. Aku sering sebutnya kulit manis. Orang Minang juga bilangnya kulit manis. Iya, karena kenapa? Kan yang dijual itu kan kulitnya, bukan kayunya. Ya, bukan kayunya. Aku juga bingung ketika orang itu kayu manis. Kalau nggak sebut kayu manis, aku kulit manis. Kecuali aku megang kayunya, itu baru kayu manis gitu. Ya mungkin itu untuk meluruskan aja ya. Iya, meluruskan. Yang nggak tahu. Gitu. Ya. Iya. Terus, kita perlu tahu juga. Iya, betul. Terus saya pernah baca katanya etnis Kerinci itu adalah suku tertua di dunia. Maksudnya maksudnya yang pertama kali membuat society tertua di dunia katanya. Iya, berdasarkan penelitian salah seorang, kalau nggak salah ya, saya sempat baca juga. Peneliti dari Amerika itu pernah meneliti bahwa suku yang ada di Kerinci itu udah mendiami
Kerinci itu jauh lebih tua daripada suku Inca di Amerika dan juga suku yang ada di Amerika ya, suku Inca dan juga suku apa ya katanya, itu jauh lebih tua. Suku Kerinci itu jauh lebih tua gitu. Mereka udah mendiami Kerinci jauh dari itu. Terus banyak sih bukti-bukti dari batu-batu megalitikum itu banyak bersebaran di Kerinci. Selain itu juga ada Geopark Merangin, itu fosil-fosil tua di sana semua gitu. Di Geopark Merangin itu banyak sekali temuan-temuan. Terus perlu diketahui juga di awal abad Masehi itu, di abad kedua dan tiga itu, di Kerinci, dataran Kerinci itu, kalau pernah membaca yang namanya kerajaan Koiying, itu posisinya di Kerinci. Itu catatan dari Cina loh yang menulisnya. Itu catatan dari Cina menyampaikan bahwa mereka udah berdagang bersama kerajaan Koiying ini sejak abad kedua. Iya, Koiying. Sejak abad kedua. Dan salah satu ciri-ciri yang disampaikan mereka dalam surat itu, di daerah itu terdapat pegunungan, terus di utaranya ada gunung berapi yang tinggi. Dan itu berdasarkan penelitian bahwa peneliti bersepakat untuk menetapkan Kerinci inilah pusat dari itu. Itu menunjukkan bahwa perdagangan jalur rempah itu udah ada sejak jauh-jauh sebelum Belanda masuk, Eropa masuk, sebelum kerajaan Majapahit, Sriwijaya, di Kerinci itu udah ada jalur rempah perdagangan gitu. Dan juga buktinya juga ditemukan guci-guci tua dari Cina, beberapa sutra segala macam. Oh iya, dan perlu diketahui juga ini naskah Melayu tertua di dunia itu ada di Kerinci loh. Jadi bukan ini ya, bukan Lagaligo atau itu Bugis ya, bukan apa, itu semua abad, banyakan yang kita lihat itu abad 17 gitu kan. Betul. Naskah ini sampai sekarang masih ada di Kerinci, namanya naskah Tanjung Tanah. Tanjung Tanah. Ya, Tanjung Tanah. Kalau dicari di Google itu akan keluar semua. Naskah Tanjung Tanah itu naskah Melayu tertua di dunia, sudah ada sejak abad ke-14 atau 13 gitu. Itu luar biasa loh. Naskah Melayu tertua gitu, hanya tersisa di Kerinci. Terus selain itu tulisannya apa pakai skrip apa? Kalau nggak salah dia nggak pakai aksara Kerinci. Kerinci punya aksara sendiri. Kerinci punya aksara tersendiri. Kita sebutnya aksara Incung gitu. Di Indonesia kan kalau nggak salah ada 12 aksara. Salah satunya itu berasal dari Kerinci, yakni aksara Incung. Itu salah satu aksara yang ada di Indonesia juga gitu. Itu uniknya gitu. Ya, kembali lagi ke tadi. Mirip aksara ini ya, Toba ya. Kalau aksara itu lebih kayak miring-miring gitu. Kalau Toba alasannya kenapa? Salah satu alasan kenapa YouTube ini bisa lahir juga. Ya, coba deh lihat Kerinci gitu. Kita punya potensi, kenapa nggak digali gitu? Kenapa ini nggak dijual keluar? Maksudnya dijual daya tariknya gitu. Kita punya semuanya kecuali pantai ya. Kalau Jambi dan Kerinci, ya kalau di Jambi adanya pantai di ujung Jabung itu yang nggak terlalu semewah yang di Bali segala macam. Tapi kita punya keindahan alam mahakarya Tuhan di sana. Kok nggak dilirik? Budaya, jangan salah, budaya kita juga. Yang unik dari Kerinci perlu diketahui, setiap desa itu punya raja loh. Dan setiap 3 tahun, 5 tahun sekali kita mengadakan acara kenduri besar-besaran, penurunan pusaka. Itu salah satu hal daya tarik. Kenapa pemerintah nggak tertarik dengan kami gitu? Ada apa gitu? Apakah kami memang berada di pelosok sehingga ini nggak nampak gitu? Tokoh-tokoh kita banyak juga di sini, tapi ya mungkin udah diusahakan. Ya kita nggak tahu ya, itu urusan pemerintahan. Itu aja pesan yang ingin aku sampaikan juga. Misi aku pengen memperkenalkan daerahku Jambi gitu, biar semakin dikenal oleh banyak orang mata dunia. Kalau Padang ya siapa sih yang nggak kenal Padang, Sumatera Barat gitu. Udah di mana-mana, makanan terenak segala macam, tokoh-tokohnya, bahkan Filipina katanya itu kota Manila itu kan didirikan oleh orang Minang.
Iya. Via Siapa sih? Manila. Mhm. Via Manila. Itu tugas anak muda sih. Ya salah satunya saya gitu untuk mempromosikan. Potensi yang ada di Kerinci. Iya, Jambi umumnya gitu. Umumnya Jambi. Banyak. Ini ya, apa, eye opening banget. Jadi emang apa ya, budaya atau peradaban di Kerinci itu udah tinggi banget sejak zamannya, dan menurut saya perlu ada, ini yang saya dari dulu pengen apa ya, pengen ditekenin banget ke mungkin komunitas sejarawan Indonesia ya. Kenapa sejarah Indonesia itu dimulai itu cuma dari prasasti di Kutai? Menurut saya sejarah Indonesia itu mulai dari lukisan-lukisan di goa. Iya. Harusnya betul. Dari situ. Budaya bahari kita mulai dari situ gitu loh. Jadi kalau misalnya mulai dari Kutai, sebelum itu semuanya prasejarah. Iya, semuanya hilang dong. Maksudnya ya kayak nggak signifikan gitu. Iya, patokannya tetap di Kutai, apapun ya semuanya di Kutai kan enggak. Jadi ibarat kata Indonesia tuh mulai dari Hindu-Buddha gitu kan. Sementara sebenarnya peradaban tinggi kita mungkin ada di belakang sana. Iya, di pelosok-pelosok sana kita coba lihat, banyak loh daerah-daerah pelosok yang punya peninggalannya luar biasa yang patut dikaji gitu. Itu sih yang perlu bilangnya apa ya? Rekontekstualisasi sejarah Indonesia. Dan kita tahu ya bahwa Sriwijaya itu kerajaan salah satu terbesar ya yang ada di Nusantara ini. Tapi ya tetap aja ya, maksudnya Sriwijaya katanya berada di Palembang, tapi perlu diingatkan gitu. Peninggalan terbesar Sriwijaya itu berada di Jambi, Muaro Jambi. Betul. Itu adalah salah satu universitas tertua di dunia katanya. Karena di Nusantara dulu sebelum orang menuntut ilmu ke Nanendra India, mereka harus menuntut ilmu di Sriwijaya dulu, nggak bisa ke Nanendra langsung gitu. Itu merupakan pusat pendidikan terbesar di Nusantara dulu. Itu perlu diingat juga gitu. Sriwijaya pernah berjaya, ya harusnya tempat-tempat di mana dia melakukan aktivitasnya juga perlu diangkat lebih deh. Untungnya untuk saat ini pemerintah udah mulai peka sih, udah mulai Muaro Jambi itu udah mulai dipercantik segala macam gitu. Jadi nggak terfokus ke satu aja gitu. Kasian dong aset bersejarah Sriwijaya begitu-begitu aja setiap tahunnya, kasian gitu. Sedangkan aset-aset yang berada misalnya di Jawa Tengah atau di daerah lain semakin hari semakin cantik. Yang kasihannya Jambi gitu. Itu sih. Ya mudah-mudahan sih semakin hari semakin diperbaiki. Iya. Amin. Terus masalah budaya Melayu nih Bang. Budaya Melayu ini kan kuat di seni tutur ya. Kalau di Kerinci sendiri seni tuturnya apa aja Bang? Kalau seni tutur kita dalam bentuk tale. Kita punya yang namanya itu kesenian tale. Tale itu terbagi beberapa lagi bagiannya. Itu ada tale kalau orang pergi naik haji. Jadi petale itu orang yang menyanyikannya atau mentalekannya, syairnya itu ya. Itu dalam bentuk pantun, cuman diiramakan. Terus orang naik haji kita punya tale itu, mereka menyampaikan rasa bangga mereka terhadap orang yang pergi naik haji. Terus mereka menyampaikan pesan, tolong lambaikan tangan untuk kami supaya kami juga bisa mengikuti langkah kalian gitu. Terus ada tale nasihat perkawinan. Ketika orang nikah itu ada tale, biasanya itu tale-tale sedih gitu ya. Maksudnya misalnya ya, si A ini dari keluarga si miskin, si B ini yang istrinya yang kaya gitu. Jadi orang tua si A ini ngasih nasihat kepada anaknya, jangan banyak tingkah, kita ini orang nggak berada segala macam. Seperti itu. Mereka mengibahkan diri segala macam. Terus ada tale nuai. Nuai itu orang panen ya, orang panen. Terus ada juga tale curhatan, terus ada juga taleran takudo. Banyak sih, kalau setahu saya itu yang umum lazim yang aku dengar gitu. Karena nenek saya juga
bukan apa ya, oh iya, penggiat seni lah, seni tale yang memang bukan ahli, tapi beliau juga sejak gadis itu udah menekuni yang namanya tale kerinci beberapa jenis itu. Jadi aku juga sering ngeliput beliau gitu. Dari nenek manggilnya apa? Atuk? Atuk pula. Iya, nenek Nina, kalau bahasa kami itu Nina. Oke. Nenek belajar dari mana? Diturunin dari siapa? Kalau nggak salah ya, yang aku dengar cerita dari beliau, beliau itu karena orang dulu itu kan masih kental sekali budaya segala macam gitu. Yeah. Saking kentalnya itu, ketika beliau misalnya lihat sebuah acara adat pernikahan, setelah acara adat itu pasti ada dikasih untuk menyanyikan tale tadi, syair tadi. Beliau karena keseringan melihat itu, jadi beliau itu bisa sendirinya gitu, dan malah menjadi sebuah profesi ya. Karena kalau setiap orang mau naik haji itu kan kenduri itu. Yang mau berangkat itu pasti kenduri, dan pasti ada itu syair itu, tale itu yang disampaikan gitu. Jadi orang mengundang beliau gitu untuk menyanyikan tale itu, tale naik haji itu. Jadi setiap tahun tuh ada bisa perkawinan pun ada gitu, pas pesta perkawinan ya maksudnya. Ya sayangnya 2 tahun ini yang udah seperti bukan pensiun ya, tapi nggak bisa gitu. Iya, karena itu keadaan. Ya orang naik haji, siapa yang naik haji? Itu sih syair kalau dari yang kerinci ya. Kalau di Jambi secara umum itu banyak, ada syair dideng, ada syair krinok juga banyak sih. Kalau di Jambi ada beberapa gitu. Itu isi-isinya lebih kayak curhatan sih, yang kalau aku tahu ya. Dideng pun curhatan. Laskar 4 dari Jambi yang perempuan, si Nanda itu bisa ngedideng. Oh, syair dideng itu suaranya bagus banget. Tapi emang paling banyak itu kalau orang Minang juga, Rabat juga paling banyak emang curhatan sih. Iya. Karena yang paling merakyat ya itu. Kalau berkata bahasa, kalau lagu orang Betawi bilangnya lagu sayur. Nah, kalau yang lagu dalam itu udah jarang gitu, yang maksudnya benar-benar syairnya harus begitu dan harus di acara apa, itu jarang yang tahu. Cuma kalau yang curhat-curhatan gitu kan ya kayak lagu pop lah itu. Iya, karena kalau curhatan ya kayak lagu Minang itu nusuk banget loh. Kalau aku aja bukan orang Minang, ketika mendengar lagu Minang itu sedih loh dengarnya gitu. Terkenang jok kampung halaman. Seperti itulah gitu. Ya mungkin dari itunya ya, intonasi apa ya istilah dalam musik, mungkin mau lebih paham ya, lebih bisa membawa kita ke ya tersentuh. Itu namanya, walaupun kata-katanya bagus tapi pembawaannya nggak sesuai ya, kita nggak tersentuh gitu. Ya. Terus apa fakta Jambi lagi? Kita ngomongin masalah makanan deh. Di Jambi, makanan Jambi apa aja sih? Kalau di Jambi ya, kalau di Jambi secara keseluruhan kita juga nggak bisa dipisahkan yang dari Palembang. Jadi makanan kita juga 11-12 dengan Palembang. Kalau Jambi keseluruhan, kita juga ada yang namanya tempoyak. Kalau pernah dengar tempoyak? Pakai durian. Ya, tempoyak. Terus ada juga pempek pedes. Kita juga punya pempek pedes tapi gitu. Terus kita juga pindang seperti gulai pindang gitu. Terus ya beberapa itu sih. Kalau di Kerinci secara keseluruhan nggak jauh juga dari Minang. Kita berdekatan gitu. Yang namanya pedes itu nggak jauh gitu. Yang namanya kaya rempah itu nggak jauh. Ya kayak gulai ikan semah. Kalau kalian tahu, ikan semah itu hanya ada di Taman Nasional Kerinci sebelah. Oke, ikan tawar berarti ya? Iya, dia hanya ada di hutan Taman Nasional Kerinci sebelah. Mungkin di Sumatera Barat kan ada beberapa daerah yang ikut termasuk ya Taman Nasional TNKS.
mungkin masih bisa ditemukan gitu. Itu hanya ada di area TNKS, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Itu gulai ikan sembah biasanya, dan gulai keladi, siput sawah. Dia ada dua ya, siput sawah. Ada yang bahasa tengkuyung ya, bahasa Minang. Yang kalau bahasa Sundanya itu bukan sih tutut iya. Ya. Sawah. Ya, itu juga siput. Dia ada dua jenis itu, semuanya ada gitu. Kita biasanya dicampurkan dengan keladi. Itu makanan. Terus ada cabai pihe. Cabai pihe itu menggunakan rempah apa ya? Nenek saya sering juga itu lezat sekali menurutku ya. Terus dibuat hanya cabai campur tomat, terus bumbu itu kita sebutnya bumbu kejelang, tapi bahasa Indonesianya aku juga nggak tahu karena bukan keseringan, selalu dengarnya bumbu kejelang. Kayak wajib gitu ya, udah template. Iya. Terus ikan asin dibakar, dimasukkan ke itu, digiling. Itu ikan bile. Iya, pokoknya ikan asin bisa semua sih. Itu dibakar gitu. Terus ada juga dendeng batoko, nggak jauh dari itu ya, maksudnya nggak jauh dari Minang juga, dendeng batoko sejenis itu. Cabewo ada juga. Kalau untuk minuman itu, kalau minuman rempah kita punya kopi kawo ya. Kopi kawo itu mungkin nggak jauh gitu. Apa tuh? Kopi kawo itu kita pembuatannya di tempurung ya. Terus tempurung apa nih? Kelapa. Iya. Okay. Itu disajikan di sana. Terus kalau untuk bahannya itu dari daun kopi yang seperti didiamkan beberapa hari, jadi udah mengering. Daun kopi ya. Jadi dimasukkan, direbus ke dalam itu, ke dalam di wajan gitu, dicampurkan dengan kopi, kulit manis biasanya. Kulit manis sih yang sering punya kok. Kulit manis seperti ini. Utuh-utuh ya masuk gitu. Ya. Bukan diparut ya. Enggak, ini utuh malah kita bisa sedotkan kayak gini. Oh. Karena ini jadi lebih kerasa itunya gitu. Mewah ya. Iya. Sombong kali, sedotannya pakai itu. Kalau di Kerinci ini di tanah gitu. Iya. Berserakan gitu. Terus susah ke pasar nyari gitu kan, dia jadiin sedotan sama dia. Gitulah Kerinci, dia kaya, cuman belum di expose aja. Iya. Aku waktu itu ke ini loh, kan kuliah di Malaysia kan, terus di mana, di Terengganu itu negeri Malaysia yang ada di pantai mana tuh, pantai timur Malaysia. Itu ada satu masjid namanya masjid apa gitu, tapi namanya masjid apa Kerinci gitu. Iya, karena di Malaysia itu ada kampung Kerinci namanya. PKL. Jadi di sana itu dibangun orang Kerinci semua gitu. Oh. Malah ini kalau nggak salah ya, menteri apa gitu, dia perempuan, itu keturunan Kerinci. Keturunan Kerinci itu nggak ada campuran dari Malaysia gitu. Memang ibunya juga orang Kerinci gitu. Cuma udah jadi warga negara Malaysia gitu. Siapa nama beliau? Aku udah lupa juga. Perempuan beliau, jadi menteri gitu. Terus juga ya tokoh kita juga banyak di sana gitu. Berapa tradisi juga. Orang desaku, orang tuaku dulu di Malaysia kok kerjanya gitu, orang tuaku. Jadi kalau orang dulu di desaku cari kerja tuh di Malaysia gitu. Malah lebih dekat juga kan? Ya, lebih dekat. Tinggal pergi Batam, ya naik kapal. Batam nyebrang, iya sampai. Iya, salah satunya bapakku dulu juga pernah kerja di Malaysia gitu. Dan uniknya lagi, fakta menarik itu, rata-rata rumah bagus ya. Orang dapat buat rumah itu sepulang mereka dari Malaysia. Rumahnya bagus-bagus loh. Maksudnya 2 tingkat, ya mewah lah gitu. Ada satu kampung yang namanya itu memang mewah-mewah. Katanya itu hasil mereka di Malaysia semua itu. Oh. Ya dapat ringgit ya.
itu kenapa kampung Kerinci itu juga bisa lahir di sana gitu. Yeah. Di orang desaku juga ada beberapa yang udah menjadi warga negara Malaysia. Fakta menarik lagi deh dari Jambi yang jarang orang tahu apa? Fakta menarik yang lain ya. Dari segi apa nih? Kebudayaan kah atau tempat wisata, tempat-tempat menarik? Kebudayaan dan tempat wisata kali ya, dua itu. Boleh ya, bebas ya. Kalau yang menarik, kalau dari umum ya, kita tahu Sungai Batanghari ya, salah satunya itu salah satu keajaiban menurutku. Karena Sungai Batanghari itu salah satu jalur perdagangan, selain perdagangan juga jalur orang menuju ke Candi Muaro Jambi itu. Kalau mau udah pernah ke Muaro Jambi nggak? Belum pernah. Belum. Kalau mau lihat Candi Muaro Jambi itu persis berada di sungai kan? Iya. Dan dia kan candinya banyak. Setiap candi itu punya ini kayak jalur air itu mengelilingi candi. Jadi katanya akses orang untuk ke candi satu ke candi yang lain itu menggunakan perahu kecil dulu. Jadi orang ke candi A, ke candi B itu seperti itu jalurnya. Jadi ya kita tahu Sungai Batanghari sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Ya salah satu di Indonesia juga. Terus sejarahnya juga sangat banyak sekali hingga ke Kerinci juga perlu ditahu. Kalau dari segi tempat wisata itu di Kerinci ya, kalau di Kerinci itu kurang lebih ada 8 danau. 8 atau 9 danau. Terus lebih dari 15 air terjun. Terus ada 1 gunung api. Sebenarnya ada gunung juga, cuma nggak aktif lagi gitu. Terus kalau dari kebun teh, kopi, ke kayu manis, itu salah satu komoditasnya juga. Terus kita juga punya rawa kelapa karet di daerah Jambi. Kalau di Kerinci nggak ada. Dia nggak tahan. Katanya cuacanya nggak cocok. Itu ya, nggak cocok dengan cuaca pegunungan yang dingin gitu. Kalau kelapa sawit juga nggak ada di Kerinci, nggak laku. Mungkin nggak laku dan nggak nyaman dia hidupnya. Nggak subur ini dia. Kan Taman Nasional kan. Iya, Taman Nasional Kerinci Sebelat itu taman nasional terbesar juga loh di Sumatera bahkan Indonesia gitu. Terus kita juga kalau ke Kerinci katanya ya, kalau ke Kerinci itu nggak cukup 3, 4 hari, 5 hari untuk keliling semua tempat wisata. Itu bisa sampai 1 bulan baru kalian bisa menjelajahi semua tempat wisatanya, 1 atau 2 bulan. Saking banyaknya potensi wisata di sana, cuman belum terjamah gitu. Sayangnya itu potensi sangat besar sekali, cuman ya mungkin perlu ada menteri pariwisata deh orang Jambi di sana, di atas sana, biar melihat ini loh gitu, Jambi gitu. Kalau untuk suku tadi kebudayaan juga kita punya banyak loh. Kalau kebudayaan Kerinci ya, itu nggak bisa jauh dilepaskan dari yang namanya mistis. Kita ada tarian di atas kaca. Jadi penari itu biasa-biasa aja nginjak kaca, terus nginjak bara api yang sama Ramina. Bara api itu yang masih itu kok mereka nggak ada panasan. Iya. Itu yang namanya, kalau orang bilang sih itu yang namanya saktinya orang Kerinci. Saktinya. Dan perlu diketahui katanya ya kalau di Sumatera Barat kan juga ada Cindaku ya, orang manusia harimau. Jadian itu kan asal usulnya kan dari TNKS itu, Taman Nasional Kerinci Sebelat, kan di Bengkulu juga ada Kerinci di Sumatera Barat gitu. Kan dari situ pokoknya nggak jauh dari harimau. Katanya nenek moyang kita dulu itu ya memiliki hubungannya baik dengan harimau, jadi saling membutuhkan. Ketika ada acara pesta adat, maksudnya ya memang adat yang kayak penurunan pusaka itu
kemungkinan ada yang akan kesurupan, katanya dirasuki oleh roh itu, yang tarian-tariannya itu seperti harimau, seperti nyakar atau apa gitu. Ada orang yang maksud tidak baik itu di acara itu pasti dia akan mengungkapkannya. Dia nyari orangnya gitu. Kenapa kamu ini, sampai bisa dia bawa itu ke atas bukit. Kan di desaku itu kan di belakangnya bukit, dibawa ke bukit, kita cari nggak dapat. Padahal orang yang hilang itu ada lihat kita, tapi kita nggak lihat dia. Itu udah beberapa kali kejadian loh di desaku aja. Itu di desa aku aja. Belum lagi di desa yang lain. Ada yang menghina ya, ada yang menghina seperti ini. Orang Kerinci ini bla bla bla. Beberapa jam kemudian silahkan kalian cari lah kalian. Iya. Macam-macam. Ya itu sakti ya, karena setiap tanah itu, setiap wilayah punya itu ya, punya cerita masing-masing, punya hal yang harus dijaga, sopan santun segala macam. Kita nggak bisa bahas kehendak hati kita mau bilang A B nggak bisa gitu. Kita unik. Di Kerinci masih ada itu nggak, kalau misalnya duren panen tuh jatuh pertama itu jatah harimau itu masih? Iya, jadi dia kebuka sendiri gitu ya. Katanya, aku nggak tahu, aku pernah nemu yang durian, dia masih utuh gitu, nggak ada. Kalau orang motong kan jelas itu ya. Maksudnya pemotongannya itu jelas gitu, tapi ini masih rapi, tapi nggak ada isinya. Nggak ada gitu. isinya, iya. Ya, katanya ini pasti malam tadi itu diambil itu. Harimau ya. Ya, dia dengan cara cakarnya itu. Iya, cerita klasik itu. Iya, saking hebatnya mereka ya, kok bisa gitu serapi itu gitu. Iya. Wow. Itu salah satu hal yang pernah aku rasakan juga, yang aku temukan juga ya. Sekarang lagi musim durian itu di Kerinci, murah. Lagi murah. Di tempatnya Oktal ketinggiannya berapa? Kalau pengukuran ketinggian, aku nggak pernah ngukur gitu. Tapi suhu harian deh berapa? Suhu harian. Kalau suhu harian itu, kalau nggak salah ya 20 atau sampai 23 gitu. Nggak terlalu dingin, kecuali di Kayu Aro. Di Kayu Aro itu kan di bawah kaki Gunung Kerinci. Itu bisa di bawah 20 itu. Di bawah 20. Oke. Kalau di daerahku ya dingin sih, cuma nggak sedingin di Kayu Aro itu. Katanya di aku juga pernah coba tidur ya di Kayu Aro, maksudnya di rumah, bukan di Gunung Kerinci. Kalau di Gunung Kerinci memang dingin, nggak gelap lagi. Kalau di bawahnya itu ya satu selimut tebal itu nggak cukup gitu. Bisa 2, 3 gitu. Saking dinginnya, yang rasa itu di kaki kita, di telapak kaki ini, ujung-ujung jari gitu ya. Iya, apalagi jam 1, jam 2, apalagi yang lagi musim panas, bukan musim dingin loh. Mereka dingin itu yang dingin, yang nusuk sampai nusuk ke tulang gitu lah. Itu ya di musim panas. Itu jangan, kalau aku sangat menghindari kalau mau daki gunung itu di musim panas, berbahaya sekali. Dingin ya. Terus kira-kira nih, kan dari tadi udah ngejelasin semua potensi budaya dan potensi pariwisata di Kerinci dan Jambi. Kira-kira masalah utamanya tuh apa sih? Kenapa belum terekspos dan belum banyak yang tertarik ke sana? Kalau dari pandanganku ya, karena juga hidup dari bayi hingga aku selesai kuliah, aku juga di sana gitu. Yang aku lihat permasalahannya, yang pertama itu ternyata itu bukan datang dari masyarakatnya, bukan datang dari masyarakatnya yang nggak mau menerima orang. Ya, orang Indonesia pasti welcome semua ya, rata-rata, termasuk orang Kerinci juga welcome terhadap turis, bule, segala macam. Tapi yang aku lihat itu kenapa belum juga Kerinci bisa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali. Salah satu permasalahannya itu ya program dari pusatnya yang belum mau menyentuh Kerinci. Kita yakin kok gubernur kita nggak diam
selama ini gubernur kita nggak diam, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak ada menyampaikan ke pusat bahwa kita nggak punya ini, tapi mereka menyampaikan kok. Tapi mungkin kalau yang aku lihat ya, mungkin belum ada tokoh kita yang memang disegani di pusat gitu, sehingga ya pusat juga segan dengan kita. Ya saya sangat berharap nih kepada Kemendikbud terutama, ya maksudnya kebudayaan, pemanfaatan dan pengelolaan kebudayaan ya, PPK ya, yang rempah ini ya mungkin bisa digali lagi deh tentang Kerinci gitu, potensi kebudayaan dan juga rempahnya. Kita nggak kalah, Jambi juga harus tahu loh, dulu di abad 17-18 Jambi pemasok lada terbesar loh di Indonesia, salah satu pemasok lada terbesar juga gitu. Itu ya harus digali lagi, tolong deh dilirik supaya kita juga bisa, ya kita bagus, Indonesia juga akan bagus gitu. Aku sangat miris ketika aku pernah ikut satu forum gitu ya, maksudnya ada ada yang kawanku, aku nggak mau sebut dari daerah mana, pokoknya dia bilang Jambi itu di Sulawesi ya. Wow, semiskin, maksudnya sejauh itu Jambi, sepelosok ya. Itu kah Jambi? Iya, sepelosok itu Jambi. Kalau aku tanya orang Malaysia, misalnya orang Australia, orang Amerika, tahu Jambi nggak? Oh Jambi itu di Jawa, it's okay ya, it's okay aja gitu. Tapi orang Indonesia, Jambi itu di Sulawesi ya. Apakah ada yang salah dengan pelajaran geografi kita? Iya gitu. Gimana kamu Jadi aku juga ngejelasin kayak kawan-kawanku baik yang di Indonesia maupun dari yang luar gitu. Aku juga sampaikan kita tuh punya potensi ya, tadi seperti program tadi aku juga sampaikan. Setiap program itu aku membuat diriku unik karena aku menyampaikan hal kayak gitu. Perlu diingat loh. Dari hal sepele itu kita membuat diri kita unik. Aku biasanya yang pengalamanku di program sebelumnya, aku itu ibaratnya brand aku naik itu ya aku bisa unik dari itu. Aku memperkenalkan daerahku, gitu. Aku unik jadinya menurut orang. Kok orang ini seantusias itu ya pengen memperkenalkan daerahnya gitu. Ya kita punya potensi kok. Coba aja kita lihat di sana. Gitu. Kita nggak menghayal kayak kita punya ini, tapi itu realnya gitu. Realnya yang kalian dapatkan ya itu gitu. Kalau kalian ke sana rugi loh gitu. Rugi kalian nggak. Itu ada istilah, kalau istilah ya kita orang Kerinci, jangan mati dulu sebelum ke Kerinci gitu. Karena kita itu ya, karena ini ya kita punya slogan juga, sekepal tanah surga yang tercampak ke bumi. Ya betul. Coba berdiri di kebun teh dengan pemandangan gunung Kerinci itu, wow megah banget, serius. Coba deh, bukan aku mau itu ya kita tahu ya Bali udah terkenal, Jawa Tengah udah terkenal, Bandung. Coba deh lari dari itu dulu, coba lirik deh ke Sumatera. Sumatera Barat juga banyak kok, yang di pagar alam itu juga banyak, cuman belum terekspos aja gitu. Kita butuh dukungan dari pusat. Dan juga ya yang aku lihat kenapa juga kita belum itu, mungkin ini ya karena yang aku lihat itu kebanyakan orang Kerinci ini mereka lebih cenderung ke pertanian, jadi nggak ingat loh gitu. Mereka nggak ingat lagi nggak terlalu ingat di dunia luar bahwa oh ternyata kita butuh untuk komunikasi, untuk menyampaikan ini ke luar gitu. Ya karena mereka hidup di sana udah terbiasa dengan keindahan itu, jadi biasa ya. Jadi mereka nggak sadar bahwa ini loh indah loh bagi orang kota gitu. Ini sangat menjual loh gitu. Itu yang misi harusnya anak muda Jambi miliki. Kita harus jual ini ke luar supaya investor-investor itu ngelirik gitu untuk memperbaiki yang ada di Jambi ini. Itu sih. Kalau Uska sendiri kapan
kapan tersadar kalau misalnya wah ternyata tempat saya ini indah ya? Kapan sadarnya? Itu ketika aku kuliah. Aku kan kuliahnya di Jambi ya, maksudnya di kota. Aku kan dari kampungku di Kerinci, dari Kerinci ke Jambi itu kan butuh 8 jam perjalanan. 8 jam perjalanan darat gitu ya. Jadi ketika aku tamat SMA itu kan aku ke Jambi gitu. Ya, aku kan nggak pernah, ya bukan nggak pernah, dan artian nggak sering lah. Nggak terbiasa lihat daerah perkotaan. Malah menurutku perkotaan ini lumayan ya gitu. Tapi ketika aku masuk kuliah, kawan-kawan aku itu kapan dong kita ke Kerinci, pengen dong ngerasain ini bla bla bla, merasain. Aku bilang kan, kok mau ke Kerinci, bukannya di sini lebih enak gitu. Spesial kali ya Pak Kerinci gitu kan. Aku biasa aja, aku bilang kan, ya kamu yang biasa aja, kami ini yang nggak pernah lihat kayak mana ini gunung, kayak mana bukit, kayak mana ini sawah, segala macam gitu. Dari situ aku baru sadar, aku coba lihat-lihat lagi, ngelirik foto-foto, oh iya ya di sini, wow iya ya, kalau aku foto di sini nampak gunung, nampak danau, nampak ini sawah, kok di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Dari sana aku sadar gitu. Oh ternyata selama ini aku hidup di surga loh gitu, ibaratnya aku hidup di surga loh, dengan udara bersih, dengan suasana yang menyejukkan, nggak ada yang namanya polusi, nggak ada yang namanya semraut, macet segala macam gitu. Kok aku baru sadar sekarang, berarti aku menemukan titik temunya. Oh berarti aku memang harus keluar, main jauh lagi deh gitu. Supaya bisa melihat gitu, melihat sehingga ya suatu saat ketika kamu berada di kota, kamu akan mengatakan bahwa Kerinci itu surga gitu. Dulu kamu bilang Kerinci itu nggak ada apa-apanya, tapi sekarang coba deh kamu merantau 2 tahun 3 tahun, kamu lihat lagi Kerinci, itu tanah surganya kamu. Itu menurutmu sekarang. Itu sih. Harus banyak main jauh. Apalagi di Solo kan juga cuacanya juga sejuk-sejuk. Ya. Banyak juga tempat-tempat yang indah gitu. Ya. Itu permasalahan dibilangnya, kalau orang itu bilangnya masalah paradigma. Orang yang dari kecil pakai kacamata warna merah, dia ngeliat dunia tuh warnanya merah terus, dan dia udah merasa oh dunia emang kayak gitu. Iya. Itu ditampol sama orang, kacamatanya lepas, loh kok gini? Baru sadar dia, oh ternyata selama ini yang saya lihat merah warnanya. Oh gitu. Ternyata selama ini aku lihat surga. Aku sadar ya kan. Emang harus keluar dari situ. Iya, zona nyaman itu. Kira-kira buat anak Jambi dan anak Kerinci sendiri, apa yang bisa, kan kalau misalnya pengen nunggu dari tindakan pusat kan kayaknya lama ya. Kira-kira apa yang bisa dilakuin, langkah kecil deh dari teman-teman di Jambi atau di Kerinci yang bisa dilakuin untuk mempromosikan dan memanfaatkan potensi budaya yang ada di Kerinci? Sekarang kan udah 4.0 akan menuju 5.0. Kita nggak tahu bagaimana 5.0 itu seperti apakah zamannya. Dan 4.0 ini kan zaman udah serba online. Kita belanja nggak perlu ke pasar lagi. Semuanya bisa datang, maksudnya datang 2 hari kemudian akan datang. Kita udah nggak yang namanya seperti mau ngelamar kerja, kita udah nggak ngantar berkas lagi. Tapi kita udah cukup dengan gadget kita itu udah selesai urusan. Jadi yang aku harapkan gitu, anak-anak Jambi, anak-anak Kerinci, coba deh untuk menggunakan ini smartphone kalian. Coba deh manfaatkan gitu. Kamera-kamera smartphone sekarang udah bagus-bagus banget loh gitu. Nggak jauh dari kamera-kamera yang memang profesional gitu. Tapi udah bagus semua gitu. Gunakan ini untuk menyampaikan pesan ini kepada mata dunia gitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Jadi
ini simple loh, maksudnya kalian duduk aja kepada anak muda yang di Jambi, terutama di Kerinci ya, duduk aja di pinggir jalan, di tepi sawah, silahkan kalian foto, silahkan masukkan ke Facebook, Instagram, TikTok kalian, silahkan. Aku yakin itu sangat menjual, itu menarik-narik orang untuk datang gitu. Yang untungnya nanti siapa? Kita ya, masyarakat Kerinci, Jambi yang untung. Orang datang ke Jambi, ke Kerinci nggak mungkin dong nggak nginep, iya nggak beli apa-apa, nggak nginep di itu, malah mereka lebih senang nginep di rumah tradisional. Salah satu dampak positifnya pasti itu nanti pendapatan dari masyarakat. Oleh sebab itu ya, mari deh hand in hand gitu, bersama-sama kita ya. Aku pengen seluruh di Kerinci itu kalau bisa ada mata pelajaran ekstrakurikuler yang memang untuk khusus bagaimana sih bisa menjadi content creator, literasi media ya, menggunakan media gitu, smartphone yang kita gunakan dimanfaatkan ya, berawal dari hal yang ada di sudut rumah kita aja dulu gitu, kan udah menjual banget pemandangan gitu. Aku pengen seperti itu, mengedukasi mereka. Ini loh, kita harus memanfaatkan ini. Bukan berarti kita memanfaatkan ini nggak dapat duit. Si Popo, TikTok, Telegram, dia kan orang Kerinci. Aku juga, ya walaupun ya konten-konten dia seperti ya cuman ketawa segala macam, nggak terlalu itu, tapi menurutku itu salah satu langkah bagus. Ada satu orang yang bisa influencer dari Kerinci itu bisa mengangkat nama Kerinci. Jadi kebanyakan yang namanya YouTuber, selebgram yang datang dari Kerinci supaya daerah ini dikenal gitu. Karena kalau kita mau ke Jakarta, mau ke mana, mau ke luar negeri segala macam, ya butuh dana untuk memperkenalkan ini. Sekarang nggak butuh itu lagi. Sekarang silahkan Instagram, YouTube, sekarang udah ada semua platformnya, tinggal kita manfaatkan. Itu sih, aku pengen ada pendidikan yang memang mengarahkan bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, sebagainya. Apakah OUSKA TV mau jadi platform yang bisa kontributornya dari Kerinci semua? Enggak sih, tapi intinya yang aku platform OUSKA TV ini enggak melulu tentang Kerinci ya. Akan tetapi aku mencoba untuk supaya Kerinci ini lebih diutamakan. Sekarang aku udah merambah ke pelosok-pelosok. Itu kenapa slogan yang aku gaungkan di OUSKA TV itu menjangkau pelosok negeri. Jadi nggak hanya fokus ke Kerinci kan, tetapi Indonesia. Karena ya aku juga sebagai warga negara kan juga harus sadar loh. Kamu sebagai warga negara juga punya tanggung jawab, maksudnya ya bantu dong promosi tempat-tempat ini segala macam. Bantu dong untuk mengangkat ini, buat video tentang ini. Ini nggak selalu tentang Kerinci ya kan, tetapi ketika ada orang tanya kepada aku Indonesia itu seperti apa, ya aku jelaskan. Terus ya tentu aku pengen memperkenalkan Kerinci gitu kepada mereka. Terus ya setelah itu ya daerah-daerah lain, setidaknya aku akan mengutamakan Kerinci karena ya daerah lain mungkin jauh lebih terkenal daripada daerahku. Kasian dong kita ya gitu-gitu doang gitu. Iya, dari zaman penjajahan hingga saat ini ya gitu-gitu doang. Kasian kan gitu. Tapi itu sih intinya, aku pengen ya ini loh Jambi, ini loh Kerinci. Kita punya potensi. Tinggal bagaimana kita dilirik lagi. Mudah-mudahan ada yang lirik sih. Ya. Semoga dari podcast ini juga bisa menyadarkan teman-teman. Terus habis itu menggali potensi juga. Mungkin ini start pertama kita bakal keliling ini sih. Kita bakal keliling ke provinsi, kita wawancarain laskar-laskar buat menjadikan Kata Rempah ini buat promosi daerahnya juga. Kita berharap bisa terjadi itu juga. Iya, betul.
Ya itu bagus loh, aku sangat setuju hal yang kayak gitu. Karena kenapa gitu? Karena setiap daerah itu punya keunikan masing-masing. Kasian loh, nggak ada platform yang ya mungkin ya. Kita coba lihat misalnya di Instagram apa gitu kan berita-berita. Ya berita-beritanya seputar di di Jakarta atau di Jawa Barat atau di kasihan loh, ada berita yang jauh lebih bagus, mungkin lagi lebih menjual yang ada di misalnya di Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera gitu. Coba deh dirambah lagi di lingkungan itu. Seperti ini kan juga kalau nggak ada pertemuan kita malam ini mungkin ya nggak ada perbincangan tentang Kerinci gitu. Itu yang aku pengenkan juga gitu, biar merata gitu. Orang tahu Indonesia itu merata. Maksudnya ya nggak melulu Bali loh destinasinya, nggak melulu di Jawa Tengah, DIY loh, nggak melulu di Jabar, tapi daerah lain, apalagi Sulawesi, kasihan dong. Itu yang insya Allah ya katanya mau belayar ya. Mudah-mudahan ya kita bisa melihat keindahan itu di tanah Banda Neira yang katanya ya memang kalau dilihat di tayangan foto itu luar biasa gitu lautannya. Baik, teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Oktaluska. Jangan lupa di subscribe di channelnya di Oke. Channelnya ya nanti channelnya Ouska TV juga ya. Iya, Ouska TV. Nanti kita itu ya. Di-upload juga nanti ya. Tayangannya akan tayang. Oke, terus nanti jangan lupa teman-teman di-follow @laskarrempahri dan jangan lupa follow juga podcast kita di Spotify, Anchor, Google Podcast dan Radio Public. Di 4 platform sudah tersedia guys. Jadi nggak ada alasan, aduh nggak ada Spotify, aduh nggak ada Anchor, ada Google Podcast. Kalau handphone Android pasti ada. Nggak usah ada alasan. Laskarnya 100, masa yang dengerin cuma 10. Ini lagi ngamuk produsernya. Lagi yang dengerin dikit banget, coba. Sakit hati. Ya Allah, Laskarnya banyak yang dengerin 10, ya kan sakit hati kita. Nah, terima kasih kawan-kawan. 5% tuh. Iya nggak sampai makanya. Pala kali weh. Aduh. Iya. Udah teman-teman, terima kasih banyak Oktaluska sudah mampir. Terima kasih juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke, thank you.